Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaldi Askia dengan NPWP 500924159. Eh, saya dari Departemen Teknik Fisika. Saya ini hari ini akan menjelaskan tentang kuis pergantian kuis saya eh, yang itu yaitu dalam matkul fisika listrik dan magnetik eh, dengan apa itu? Dengan 4 soal esai, dan saya akan jelaskan jawaban saya. Untuk yang pertama terdapat pertanyaan sebuah kasus di mana sebuah kawat persegi yang kecil yang terdapat pada gambar sini dengan panjang sisi A sebesar 10 cm atau 0,1 meter dan berarus I3 sebesar 2 ampere terletak di tengah-tengah dua buah kawat lurus sangat panjang dengan masing-masing arusnya memiliki I1 10 ampere dan I2 4 ampere dan terpisah sejauh D sama dengan 28 cm atau sebesar 0,28 meter. Yang ditanyakan adalah gambarkan arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Dan B gaya Lorentz pada sisi RS serta gaya Lorentz pada sisi PS. Untuk yang pertama, pada soal tersebut disebutkan terdapat jarak perpisah uh, dari kedua kawat sebesar 0,28. Saya asumsikan bahwa kotak persegi ini memiliki panjang yang sama atau memiliki tepat pada tengah-tengahnya mereka, sehingga jarak pada I1 dengan sisi PQ atau I2 dengan SR adalah sama, sehingga R sama dengan 0,14. Untuk yang pertama, arah medan magnet pada I1 saya menggunakan kaidah tangan kanan. Pada I1 saya menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, semuanya saya menggunakan kaidah tangan kanan. Arus yang terdapat pada ini medan magnet, arus pada kawat menunjukkan pada jempol saya, dan jika tangan kiri saya bisa diasumsikan bahwa sebagai bidang ya atau persegi kecilnya, terdapat bahwa pada karena terdapat pada sisi kiri persegi, sehingga jika dalam video ini ya, dalam perspektif saya aja ya, mohon maaf, pada ini perseginya dan ini arusnya sini menunjukkan ke atas, sehingga ini menunjukkan arah medan magnetnya. Empat jari saya yang sisa ini menunjukkan akan memasuki bidang atau memasuki perseginya, sehingga saya mendapatkan arah medan magnetnya memasuki bidang dan searah jarum jam. Untuk pada I2 karena sama seperti I1 namun berbeda posisi saja, yaitu di sini, sehingga medan magnet ini keluar dari bidang atau menjauhi dari persegi, sehingga akan berlawanan arah dengan jarum jam. Dan pada arah gaya pada sisi PQ di sini yang mendekati I1, arahnya ke atas sehingga akan memasuki bidang. Masuk ke bidang sini. Dan untuk pada I2 sama saja karena arusnya ke atas dan kawatnya sini. Kawatnya di sini akan menjadi keluar bidang.
dengan arahnya ke bawah. Pada sisi RS terdapat juga yang pada di sini yang mendekati I2, arahnya ke bawah, bisa dilihat arusnya arah ke bawah, sehingga akan keluar bidang, sehingga akan masuki bidang, maaf. Dan I2-nya yang di kanan sini, arahnya akan ke atas sehingga akan keluar bidang. Pada sisi PS, karena horizontal, terdapat arah gayanya itu ke kiri. PS I1. Gimana kalau ini? Gini. Gini. Arahnya akan kiri. Untuk I1 karena di kiri akan memasuki bidang. Kalau pada perspektif I2 akan keluar bidang. Pada yang ke sisi terakhir atau QR, I1-nya akan karena sama seperti PS tadi, karena horizontal, arahnya seluruhnya akan ke kanan, namun memiliki pada I1 akan memasuki bidang dan I2 akan keluar bidang. Untuk B, gaya Lorentz pada sisi RS, gaya Lorentz-nya saya mendapatkan pada R1, yaitu yang kiri sini. R1 sebesar 0,09 meter dari I1, dan R2 yang di sini kan sebesar 0,14 ditambah 0,05 atau sebesar 0,19 meter dari I2. Dan memasuki B1 dan B2-nya, dan memasuki nilai R1 dan R2-nya untuk pada arus masing-masing. Saya mendapatkan B1 sebesar 2,23 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Mohon maaf saya lupa mencantumkan satuan ya, tapi satuan ini saya menunjukkan Tesla. Dengan B2 sebesar 4,21 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Dengan B total sebesar min 1,809 kali 10 pangkat min 5. Dengan gaya Lorentz-nya, jika saya memasuki I3 dikali A dikali B total, saya akan mendapatkan minus 3,618 kali 10 pangkat min 6 Newton, atau arahnya ke bawah. Untuk gaya Lorentz pada sisi PS yang lihat pada bawah sini, bawah horizontal situ tadi, saya memasuki B1-nya sebesar karena R-nya saya asumsikan akan horizontal. Saya asumsikan kanan dan kirinya memiliki R yang sama, sehingga saya mendapatkan yang seperti ini. Saya asumsikan yang kiri sini dan kiri kanan sini, dan sisi kanan ini memiliki radius atau memiliki jarak yang sama, sehingga saya mendapatkan B1-nya sebesar 1,43 kali 10 pangkat min 5 Tesla, dan B2-nya sebesar 5,71 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Dengan B totalnya sebesar minus 8,59 dikali 10 pangkat min 6, dengan gaya Lorentz-nya sebesar minus 1,71 kali 10 pangkat min 6 Newton, atau ke kiri. Dan selanjutnya pada nomor 2, terdapat dua kawat arus dua kawat lurus berarus, kawat 1 dan kawat 2 seperti gambar. Panjang kedua kawat sama, yaitu sebesar L meter. Pada kawat 1 yang berarah kepada kiri mengalir sebesar 1,2 ampere, dan kawat 2 mengalir sebesar 1,5 ampere ke bawah. Yang ditanyakan, hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. B, hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2. Dan serta C, tentukan resultan faktor medan magnet di titik P karena pengaruh dari kawat 1 dan kawat 2. Dalam pengerjaan nomor 2 ini, saya asumsikan dengan R-nya, yaitu L per 2, akan sama dengan terhadap I1 atau terhadap I2, sehingga R1 sama dengan R2 terdapat pada yang A, yaitu yang ditanyakan adalah medan magnet pada poin P yang di atas ini akibat kawat 1 dengan R yang sama,
Jika saya masukkan B-nya, yaitu B sama dengan mu 0 atau permeabilitas pada vakum, permeabilitas udara pada vakum, dikali I1 dibagi 2pi kali R1, saya akan mendapatkan 4,8 kali 10 pangkat min 7 sini per L Tesla, dan arahnya akan masuk bidang atau searah jarum jam. Dengan vektor tersebut, dikarenakan arahnya merupakan kiri dari gambar ini, saya asumsikan kiri adalah minus X, atau di sini saya ibaratkan dengan minus I atau masuk bidang, sehingga masuk bidang. Untuk B2 sama seperti yang B1, saya masukin nilai-nilai I2-nya, sehingga saya mendapatkan 6 kali 10 pangkat min 7 per L Tesla, dan masuk bidang seperti tadi. Dengan B vektor, yaitu karena arah arusnya ke bawah, sehingga akan menghasilkan minus K minus dan K Tesla atau masuk bidang. Sehingga B resultannya saya menggabungkan B1, vektor B1 dengan B2, dan menghasilkan minus 4,8 kali 10 pangkat min 7 I per L ditambah minus 6 kali 10 pangkat min 7 K per L, dan itu menunjukkan masuk bidang. Oke, selanjutnya pada nomor 3, kita dapat sebuah kasus di mana sebuah kawat lurus sangat panjang dengan arus I berada pada di atas kawat persegi panjang dengan panjang L dan lebar W. Jika L sebesar 200 cm atau sebesar 2 meter dan lebarnya sebesar 10 cm atau sebesar 0,1 meter, dengan jarak antara kawat dan kawat persegi panjang, kawat lurus dengan kawat persegi panjang sebesar 1 cm atau 0,01 meter, hitunglah flux magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I, dan jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta, tentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10 ampere per second, serta tentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Pada persoalan ini saya dapat lihat hitung pada arus ini ditanyakan flux magnet, di mana flux magnet merupakan turunan dari medan magnet dikali L, sehingga kita mendapatkan medan magnet terlebih dahulu, yaitu sebesar mu 0 atau permeabilitas vakum, arus dibagi 2pi R. Saya masukkan variabel tersebut dengan L masih tetap dalam L. Saya akan mengubahkan nanti. Jika saya masukkan flux ya, jadi saya masukkan semua variabel yang sudah saya ketahui. Saya integralkan kedua ruas terhadap H plus W terhadap H, karena integral merupakan luas. Integral merupakan cara untuk menghitung luas pada kawat persegi panjang ini, sehingga H plus W sampai H itu atau H plus H sampai H plus W, yaitu menunjukkan bahwa kawat yang di atas ini sampai kawat di atas ini, atau ya basically integralnya atau luas permukaan persegi panjangnya, sehingga saya mendapatkan mu 0 dikali I kali L dibagi 2pi ln H plus W plus dibagi H.
Jika saya masukkan semua nilai yang diketahui, saya mendapatkan flux magnetik itu sebesar 9,59 kali 10 pangkat min 7 I dalam satuan Weber. Untuk yang kedua, jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta dan nilai tentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10 ampere per second. Nah, kita dapat lihat bahwa GGL induksi itu sama dengan minus D flux per dt dengan I sama dengan A plus BT dan B itu 10 ampere per second, sehingga kita mendapatkan DI turunan arus terhadap waktu sama dengan B atau 10 ampere per second juga, sehingga DQ yang ini yang bersama awal turunan flux terhadap waktu sama dengan 9,59 dikali 10 pangkat min 7 dikali DI per dt, sehingga substitusikan turunan arus terhadap waktu, kita mendapatkan 9,59 kali 10 pangkat min 6, sehingga GGL induksinya sebesar minus 9,59 kali 10 pangkat min 6, atau jika mendapatkan nilai absolut karena ini merupakan nilai tegangan, kita mendapatkan 9,59 kali 10 pangkat min 6 volt. Untuk yang C, arus induksi pada kawat persegi panjang. Jika menggunakan hukum Lenz, I berbalik. Jika menggunakan hukum Lenz, maaf sebentar. Jika menggunakan hukum Lenz, arus yang terdapat pada kawat yang atas itu berbalik dengan fluxnya. Dan jika arus ditambah atau jika arus bertambah dengan B-nya lebih dari 0 atau B-nya lebih dari 0, flux akan meningkat dengan flux yang memasuki bidang, yaitu yang di atas akan memasuki bidang. Ini bidangnya yang akan masuki bidang akan meningkat, serta disebutkan juga saat I akan dialiri arus, kawat atas dialiri arus akan membuat medan magnet yang akan keluar bidang. Untuk memperbaiki perbedaan, jika menggunakan kaidah tangan kanan, I-nya arahnya akan berlawanan arah jarum jam dengan keluar bidang, karena arusnya bisa kita lihat menuju ke sini dan ini bidangnya. Ini akan balik. Ini bidang. Kayak gini lah. Kayak gini, sehingga akan menghasilkan, atau jika terlihat ini sebagai persegi panjangnya dan ini sebagai ini, nah inilah, right. Nah, memang dalam perspektif saya, sini ini arah kawatnya dengan ini bidangnya, ini akan menghasilkan, maaf kayak gini. Ini akan menghasilkan keluar bidang dan berawan arah jarum jam. Selanjutnya di nomor 4, suatu rangkaian seri RLC dengan L sama dengan 26,5 mili Henry, dengan kapasitas 1 56 microfarad dan C2
sebesar 50 microfarad dan resistansinya sebesar 10 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz. Tegangan maksimum sumber adalah Vmax sebesar 220 volt dengan arus pada rangkaian mendahului tegangan sumber. Tentukan nilai C ekivalen dari rangkaian serial C tersebut atau C total, impedansi rangkaian, persamaan arus sebagai fungsi waktu, serta frekuensi resonansi rangkaian. Jika saya melihat dari nilai-nilai L dan C-nya terlebih dahulu, saya akan gantikan ke satuan internasional sebesar 26,5 kali 10 pangkat min 3 Henry dan 56 kali 10 pangkat min 6 farad dan 50 kali 10 pangkat min 6 farad. Pada RLC ini dikarenakan kapasit, maaf saya lupa menggambarkan rangkaian, tapi terdapat dalam gambar terdapat kapasitornya dirangkai dalam bentuk paralel, sehingga 1 per C ekivalen itu sebesar 1 per C1 ditambah 1 per C2. Jika saya masukkan dengan mempersamakan penyebut, saya mendapatkan C ekivalen dan membaliki nilainya. Saya mendapatkan C ekivalen sebesar 26,42 kali 10 pangkat min 6 farad. Tentukan impedansi dalam rangkaian. Pertama kita mencari frekuensi angular, yaitu 2πf atau frekuensi sudut sebesar 2π kali 10 kali 60 atau 120 pi radian per second atau sebesar 376,99 radian per second. Selanjutnya saya menghitungi reaktan induktansi atau dengan mengkalikan induktansi dengan frekuensi angular sebesar 9,99 mega ohm. Selanjutnya saya menghitungi kapasitas reaktan atau 1 per W dikali C ekivalen atau C total dengan hasil 100,4 ohm, sehingga saya menghitungi X totalnya sebesar XC minus XL dengan hasilnya 90,41 ohm. Dengan impedansi merupakan akar dari resistansi kuadrat ditambah X total tadi, X total kuadrat. Saya mendapatkan 90,85 ohm. Selanjutnya untuk bagian C, I yang nilainya I sebagai fungsi waktu. Jika saya mendapatkan tan flux sama dengan X dibagi R atau reaktan dibagi resistansi itu sebesar 9,03, atau jika saya dalam derajat sebesar 83,7. Karena I mendahului V, maka I sama dengan minus 83,7 dengan I max sama dengan V max dibagi Z, sehingga saya mendapatkan 220 dibagi 90,85 atau sebesar 2,42 ampere. Pada persamaan tersebut merupakan persamaan yang sama untuk semua gelombang, yaitu amplitude atau dalam sini I max sin dikali WT atau perubahan terhadap atau dimensi waktu dikurangi flux magnetik, yaitu sebesar 2,42 sin 120 pi atau 376,99 T ditambah 83,7 derajat. Sudah saja seperti itu.
Mohon maaf jika saya terdapat beberapa kesalahan dalam menghitung satuan ataupun dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.